Nah itu makanya banyak sekali orang yang akhirnya ketika masa pandemi ini mereka tuh kayak ngerasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Karena kan kita budayanya gitu, Ustaz. Betul. Kita kan di mana-mana selalu ketemu sama orang, kita bersilaturahmi sama orang, kita saling menyapa, senyum, bahkan kita terkenal sebagai negara dengan masyarakat yang sangat ramah, paling ramah gitu kan. Karena apa? Karena kita seneng banget silaturahmi gitu kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya ini maknanya kalau kita lihat masalah silaturahmi ini dengan silaturahim itu ada perbedaan nggak sih? Silaturahim dan silaturahmi itu sebenarnya satu makna, cuman beda penerapan. Kalau silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang. Oke. Silaturahim menyambung kasih sayang. Karena ar-rahim, dari kata-kata ar-rahim. Ar-rahim, nah, oke. sifat Allah, yang maha pengasih dan penyayang. Terus ada silaturahmi. Nah, silaturahmi itu dari kata-kata rahim. Bukan rahim, tapi rahim. Rahim seorang ibu. Artinya ada hubungan persaudaraan senasab. Ada silaturahim, hubungan persaudaraan seagama. Gitu kan? Ini semuanya sama mempererat. Cuman dikategorikan atau dispesifikasi lebih kepada satu darah untuk silaturahmi, silaturahim untuk seagama. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan saya nih mau ke rumah teman gitu kan ya, itu namanya silaturahim. Iya. Kalau ke rumah keluarga, silaturahmi. Rahmi. Oh, oke. Rahmi. Ini baru tahu nih sebenarnya di sini. Jadi Ternyata ada hubungan yang kita bangun dengan keluarga, senasab, sedarah, sekandung. Ada hubungan yang kita bangun seagama. Gitu kan? Ada lagi nanti persaudaraan senegara, sebangsa, setanah air. itu apa namanya? Nah, kalau itu persaudaraan, ukhuwah namanya. Bukannya silaturahim atau silaturahmi. Begitu. Silat itu menyambung. Nah, kalau misalkan kita dengan beda agama dalam satu negara, itu namanya ukhuwah baladiyah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan dengan satu negara, satu bangsa. Kalau ukhuwah Islamiyah? Kalau ukhuwah Islamiyah satu agama, itu lebih global. Tapi kalau silaturahim lebih tertentu, spesifik, lebih kepada persaudaraan yang dibangun dengan dasar agama. Gitu. Nah, ini kan sebentar lagi kita Lebaran, Sat. Iya. Ini adalah momentum yang tadi bisa dibilang silaturahmi gitu, karena itu ke saudara gitu kan. Tapi akhirnya banyak orang yang jauh, misalkan mereka merantau gitu, terus mereka tuh nggak bisa bertemu atau nggak bisa pulang kampung karena saat ini kita di masa pandemi ini dibatasi, ibaratnya kita tidak boleh pulang kampung, akhirnya kita nggak bisa tatap muka gitu kan. Nah, apakah yang namanya silaturahmi itu harus tatap muka ataukah gimana sih, Sat, sebenarnya? Kalau dahulu ketika kita silaturahim pasti bertemu. Karena tidak ada sarana, karena tidak ada teknologi, karena tidak ada media yang mempersatukan itu. Ketika kita zaman mungkin 70-an, salah satu caranya adalah mudik. Bertemu. Langsung iltiko namanya. Iltiko. Tatapan. Wajahan biwajhin. Nah, itu yang dijadikan landasan oleh para orang-orang dulu, oleh para ulama, oleh para kiai, bahwa silaturahim itu mutlak wajib ketika Idul Fitri. Dan kita harus mendatangi. Lalu berganti zaman, teknologi semakin canggih, seperti apa kita bersilaturahim? Tentu bisa dengan berbagai macam media. Dulu ada, sekarang ada Skype, ada Zoom. WhatsApp, ada Zoom, dan sebagainya, dan lain-lainnya. Nah, ini pun bisa dikatakan sama hukumnya bersilaturahim dengan bertemu. Tatkala ada yang jauh, misalkan kita tidak bisa untuk datang, memakan waktu, menyita tenaga. Sekarang misalkan mau video call, sama nggak? Sama. Karena kita melihat wajahnya. Maaf ya, misalkan kita video call. Maaf ya, saya gini. Itu hitungannya udah tatap muka? Tatap muka. Gitu. Tapi lebih utama, tatkala memang sudah ada media, sudah ada teknologi yang memberikan kemudahan itu,
tetap menjadi utama ketika yang jaraknya dekat adalah dengan datang secara langsung. Cium tangan, karena apa? Kata baginda Nabi, idza laqiyani muslimani fayatasafahani fayaghfirullahu dzunubahuma. Kalau kita cium tangan, kalau kita berjabat tangan, kita salaman. Bib Sahel minta maaf ya. Nah, itu kata Rasulullah, bertemunya dua muslim berjabat tangan meminta maaf, maka dia akan gugur dosa-dosanya. Rontok tuh dosa-dosanya. Begitu. Tapi kan itu sekarang nggak bisa kita lakuin, Ustaz. Nah, justru itu. Adanya media memudahkan kita. Adanya teknologi memberikan kita kelancaran. Tidak lagi terhambat oleh ruang, oleh waktu, dan oleh jarak. Begitu. Tapi apakah itu ibaratnya merubah si faedahnya itu tadi? Kalau kita bertemu kan kita salaman. Kita salaman itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah ini sekarang kan kita nggak bisa melakukan, berarti kita nggak bisa menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Ada sebuah hukum yang dikiaskan. Makanya Islam itu punya hukum, Quran, hadis, ijma ulama, kias, maslahah mursalah, dan lain-lain sebagainya. Kalau nggak salah ada 9 atau 10. Itu yang dijadikan kias, perumpamaan, disamakan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Kalau dulu kita bertemu bisa, lalu salaman, maka itu menggugurkan. Lalu ada aturan yang kita harus taati. Apalagi katanya, ya mudik kita tidak bisa. Lalu ada larangan mudik karena khawatir pandemi. Kita diberikan aturan pemerintah. Kita ikuti. Tapi tidak lantas menghalangi silaturahim kita untuk saling memaafkan. Kan sama aja. Weh bro, maafin ya, gue nggak bisa pulang kampung nih. Sorry ya. Weh, kita dulu sering ceng-cengan, sering bully-bullyan, maafin gue. Nah itu bisa. Oke, jadi bisa pakai hukum kias itu tadi hukum gitu kias. Ustaz ya. Tapi jangan mentang-mentang di Jakarta Barat sama Jakarta Timur, gue video call aja ya. Wah itu namanya luar biasa. Parah itu. Oke. Nah, tapi ada nggak sih sebenarnya cerita waktu di zaman baginda Nabi SAW gitu ya, yang membuat akhirnya baginda ini silaturahmi tapi nggak bertatap muka gitu? Ya dulu banyak lah para sahabat yang dikirim oleh baginda Rasul sampai berbulan-bulan, bahkan melewati masa Idul Fitri. Ya, ada sahabat yang diutus perang. Nah, tetap yang menjadi acuannya adalah surat atau kabar dari sahabat yang pulang. Bahkan dulu ketika beberapa kali peperangan Rasul mendapatkan keluar kota, lalu ada keluarga yang ditinggalkan, sahabat punya istri, punya anak, punya orang tua, bahkan kan ada cerita yang istri punya orang tua meninggal karena suaminya keluar rumah berperang bersama Rasul berbulan-bulan sampai mertuanya si sahabat ini meninggal. Si istrinya ini yang menjadi anak dari orang tua itu tidak mau mendatangi daripada orang tua yang sakit karena pesan daripada sang suami. Akhirnya hanya kabar saja. Nah itu kan sebuah contoh tentunya ya, menjadi sebuah landasan bagi kita bahwa ketika silaturahim itu jauh, maka kita boleh lakukan dengan apa yang kita bisa. Terus baginda Nabi, Sayyidina Umar juga sama. Ketika Khalid bin Walid ke Mesir, lalu mengirimkan kabar, itu melalui sepucuk surat yang diberikan oleh sahabat yang lain yang pulang ke kota Madinah. Oke, jadi memang itu nggak akan mengurangi esensi dari silaturahmi itu sendiri gitu ya, Ustaz? Tidak mengurangi esensi ketika ada sebab. Tapi ketika tidak ada sebab yang melarang kita untuk mudik, untuk bertemu, itu lebih afdol, lebih utama, lebih membahagiakan, lebih lakukanlah kalau misalkan nggak ada larangan. Iya, semampumu, bukan semaumu. Biar kata kita punya duit banyak mau mudik, dicegat tengah jalan mau kota apa? Karena sudah aturan negara. Kita terhambat dan terhalang. Tapi bukan berarti silaturahim itu pun harus terhambat dan terhalang. Iya. Kita bisa lah kirim WhatsApp, kita telepon, kita video call, kita Zoom kepada keluarga. Mama, papa, maaf ya, ibu, bapak, saya nggak bisa pulang. Ayah, bunda, saya nggak bisa pulang. Nah itu juga sudah menjadi sebuah kias, sebuah penyamaan hukum dari apa yang sudah terjadi. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang berlaku. Oke. Nah, sebenarnya keuntungan atau dari keberkahan apa aja sih yang kita dapetin dari kita bersilaturahmi itu, Ustaz?